Nah, ini dia tekstur dari kentang goreng keringnya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini crunchy banget ya. Tuh, jadi di sini kita ada nasi putih, terus ini ada kering kentang yang crispy banget dan mantep banget dimakan pakai nasi. Di sini ada buah jeruk. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, balik lagi sama gue William. Guys, puji Tuhan banget, hari ini kita dapat catering donasi lagi. Tapi di catering donasi kali ini gue mau ngasih suasana video yang berbeda. Gue bener-bener pingin ngasih teman-teman semua teknik pengerjaan catering kita dengan cara yang natural. Jadi hari ini kita bakal ngerjain cateringnya itu bener-bener sebelum di preparation ya, atau belum kita persiapkan ya. Jadi kita berjalan begitu aja, teman-teman bisa lihat proses-prosesnya secara detail dalam pengerjaan catering hari ini. Oke, untuk catering donasi kali ini kita langsung dapat dari 2 orang, teman-teman. Yang pertama kita dapat dari Bapak Dudi yang berada di Bandung. Akan kita kirim ke panti asuhan kami sebanyak 66 pack. Terus untuk harga per boxnya kita pakai yang 35.000 per pack atau yang premium catering box. Untuk selanjutnya ini dari Bapak, sorry, tadi menyebutkan namanya, soalnya si donatur sendiri tidak ingin namanya disebutkan ya. Dalam donasi kali ini sebanyak 100 packs yang akan kita berikan ke Panti Lansia Santa Ana, teman-teman ya. Kedua catering ini akan kita kirimkan untuk makan sore. Yang pertama catering untuk ke Panti Lansia Santa Ana itu jam 3, dan yang untuk ke panti asuhan kami itu jam 5 sore. Nah, kebetulan untuk cateringnya ini dua-duanya sama, maunya yang premium catering box. Jadi menunya juga gue samain biar kita bisa kali jalan untuk proses pembuatannya. Oke, untuk menunya teman-teman, di sini kita ada nasi putih, kering kentang asin gurih, terus ada buah jeruk, terus nanti kita ada mie goreng bakso, tumis ayam giling bumbu bawang putih, dan tumis buncis bumbu EXO ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Mas Amin juga lagi bantu melakukan preparation. Sekarang kita lihat yang ada di sini dulu ya. Nah, ini ada buncis. Ya, ini buncisnya udah di prepare dari kemarin atau udah dipotongin dari semalam ya, teman-teman ya. Pada saat operasional kedai kita sambil nyicil-nyicil pekerjaan. Terus nanti untuk tumis buncis ini nanti temennya ada bawang bombay, terus ada bumbu EXO-nya mana ya? Ah, ini ada bumbu EXO-nya nih. Tuh, ya. Oh, untuk bumbu EXO ini sendiri resep detailnya sudah pernah gue share ke teman-teman semuanya sekitar ya pokoknya dalam video tahun inilah ya. Terus untuk selanjutnya ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk tumis buncis. Mie goreng bakso ya, ini mie gorengnya udah direbus sama Mas Amin tadi ya, posisinya sudah matang. Terus di sini kita ada baksonya. Baksonya juga udah di prepare 1 hari sebelum. Tuh. Jadi baksonya ini udah diiris-iris ya, tuh teman-teman bisa lihat nih baksonya udah diiris-iris. Dan yang terakhir ada sayurannya yaitu sawi dan juga ada kol gitu ya. Oke, untuk selanjutnya yuk kita masuk ke dalam yuk. Teman-teman bisa lihat ini boxnya lagi disiapin sebanyak 166 box totalnya hari ini. Kita pakai kemasan atau lunch box yang premium ya. Ini isinya 5 sekat. Di sini teman-teman bisa lihat buahnya udah mulai pada ditaruhin ya. Nah, di sini untuk buahnya kita pakai buah jeruk. Nah, buah jeruknya juga kita pakai yang bagus, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini gua langsung beli 3 dus ya untuk kebutuhan 166 packs. Nah, apalagi ya? Tadi buncis sudah, mie goreng udah, buahnya udah. Oke, yuk sekarang kita pindah ke dalam. Oke, kita sekarang sudah ada di dalam, teman-teman ya. Nah, teman-teman, sebelum kita ke sini gua bakal kasih lihat teman-teman dulu nih. Sorry kalau dapurnya benar-benar berantakan banget. Kondisi rumah saat ini juga lagi kurang bersahabat. Jadi begitulah adanya. Nah, itu urusan pribadi lah. Jangan mengganggu rumah tangga orang. Oke, ini nasinya lagi dimasak ya. Ini gue pakai rice cooker yang gede, nggak ada mereknya juga nih. Mungkin kalau ada yang mau naruh mereknya juga boleh ya kak. Coba tahu ada perusahaan-perusahaan yang memproduksi rice cooker yang gede-gede buat catering, mau mereknya ditempel di sini boleh. Tenang aja sama saya mah. Terus ini nasi lagi dimasak. Nah, ini kapasitasnya untuk rice cooker ini 10 liter. Satu kali masak kita bisa masak 10 liter. Berarti kurang lebih kalau di dalam hitung porsi bisa satu kali masak 80 porsi. Jadi kita cuma butuh masak 2 kali untuk mendapatkan total porsi 20 liter atau 160 porsi ya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini teman-teman bisa lihat di sini ada karyawan saya yang tersiksa ya, mukanya kurang bahagia. Nah, ini dia habis cuci kentang. Nah, kentangnya ini yang akan kita pakai
pakai untuk bikin si kentang asin gurih nih teman-temannya. Nanti ini akan kita giling dengan mesin biar hasilnya bagus dan konsisten. Nah, udah kurang lebih seperti itu. Nah, kentangnya ini akan kita belah dua biar masuk ke mesinnya gitu ya. Jadi ini kita pakai kulitnya ya teman-temannya. Jadi cuma cukup dicuci bersih, terus kita belah dua. Pokoknya biar masuk ke mesinnya deh. Ini ada produknya Mito, pokoknya banyak produknya Mito di sini tuh. Teman-teman ada perusahaan yang mau produknya nempel-nempel di situ bisa. Nah, ini mesinnya. Nanti kita akan pakai si kentang ini. Pokoknya yang penting kita potong biar masuk, jebret, terus nanti kita tekan trut. Nah, nanti dia akan langsung teriris si kentangnya gitu ya, ke iris, kepotong julian gitu. Tapi ini muat, Sa. Kok yang gede muat sih, Sa? Nggak muat. Tapi yang gepeng-gepeng muat. Nah, tuh. Langsung aja. Ini ya pisaunya dikeluarin. Terus pakai yang itu, yang gilingan itu, yang taruh di sini. Nah. Pisaunya. Nah, intinya untuk kentangnya seperti itu. Jadi nasi putih tadi udah kita proses, teman-teman. Udah gue kasih tahu ya proses pengerjaannya. Nah, kentangnya nanti akan kita giling dengan mesin, kurang lebih seperti itu. Terus nanti tekniknya akan kita cuci bersih ya, sampai si kentangnya itu benar-benar bersih banget, airnya jernih, baru bisa kita goreng sampai dia kering. Pastinya kita akan kasih marinasi sederhana juga, cuman dengan chicken powder dan juga garam. Terus untuk selanjutnya tadi teman-teman udah bisa lihat jeruknya, di depan udah mulai di plating, mie dan juga buncis lagi dikerjain. Dan sekarang menu terakhirnya. Nah, di sini gua bakal bikin tumis ayam giling dengan bumbu bawang putih ya teman-teman ya. Nah, ini kita pakai ayam giling. Ayam gilingnya ini kita giling sedang, jadi tidak terlalu halus tapi juga tidak terlalu bertekstur. Terus untuk selanjutnya, of course di sini kita ada bawang putih, namanya aja kita bikin tumis ayam giling bumbu bawang putih. Terus di sini kita ada jahe, terus di sini juga ada bombay, dan di sini juga ada bumbu marinasinya. Nah, di sini bumbu marinasinya juga udah prepare dari semalam. Ini bumbunya gampang banget teman-teman, cuman kecap ikan 200 gram, minyak wijen 200 gram, dan yang terakhir adalah di sini kita pakai bawang putih dan juga mix seasoning. Di sini ada bawang putih, ini ada bawang putih lagi. Nah, ini bawang putihnya untuk kita aduk ke ayamnya biar si ayamnya ada rasa bawang putihnya. Terus bawang putih ini juga akan kita pakai untuk menumis. Jadi memang kita mau mengeluarkan benar-benar bawang putih ini sebagai primadona di masakan ayam kita ini teman-teman. Nah, oke. Nanti ini konsepsi ayam gilingnya itu kayak kita bikin topping untuk cui mie Malang gitu ya, kalau teman-teman tahu. Jadi ayam giling yang putih gitu, terus nanti kita masak, kita tumis sampai dia agak kering. Nah, di sini yang perlu gua lakukan sebelumnya adalah jahe dan juga bombaynya akan gua giling. Oke, teman-teman di sini bisa lihat ya, tadi bahan-bahannya udah gue sebutin, gue langsung aja. Jadi si bombaynya ini akan kita giling dulu ya. Nah, ini bombaynya udah gue kupas. Nah, tinggal kita belah-belah kayak gini aja. Oke. Nah, ini akan kita giling teman-teman ya, bombaynya. Oh iya, sambil gua prepare si bombay ini minyaknya sambil gua panasin teman-teman. Jadi nanti saat kita udah selesai giling-giling, si minyaknya udah siap buat kita masak ya. Di sini gua membutuhkan api yang sangat besar atau minyak yang sangat panas ya, karena kita bikin dengan kuantiti yang besar atau tidak sedikit. Oke, ini udah selesai ya, bombaynya udah kita potong semua. Terus langsung akan gua giling ya. Di sini teman-teman gua giling dengan food processor Mito Chiba CH200, mudah banget pakainya. Nah, di sini gua pakai tabung yang kecilnya. Dia sebenarnya ada dua tabung, gede sama kecil, tapi gua pakai tabung yang kecilnya aja. Terus ini tinggal kita pasang seperti ini. Nah, tekan. Oke. Ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini langsung ke giling ya teman-teman ya. Mudah sekali cara pakainya, dan ini kita lakukan terus sampai habis. Oke, kita udah sampai di bombay terakhir kita ya. Ini udah di bombay terakhir, tinggal kita giling lagi. Ya, teman-teman bisa lihat ya, proses penggilingan kita sangat cepat. Intinya kalau mau giling cepat kayak gini harus pakai food processor. Lebih baik lagi apabila teman-teman membeli food processor dari Mito Chiba ya. Oke.
Ya, bombay terakhir kita langsung saja kita giling. Oke, selesai sudah. Iya. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, teksturnya jadi kurang lebih seperti ini. Kita nggak pingin si bombaynya terlalu halus, tapi juga tidak terlalu kasar, teman-teman ya. Langsung aja kita masukin. Nah, ini bombay kita udah masuk semuanya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi dengan kita menggiling dengan food processor Mitoshiba CH200 ini sangat mempermudah pekerjaan kita ya. Terus di sini si Arta lagi ngegiling kentang yang akan kita gunakan nanti buat si kering kentangnya. Oke, sekarang bombay udah masuk, kita lanjut. Ini ada bawang putih, bawang putihnya juga langsung kita masukin ke tumisannya teman-teman ya. Ini untuk ngasih efek wangi. Nah, ini kurang lebih kita pakai 100 gram bawang putihnya. Oke, selanjutnya. Seperti yang teman-teman lihat di sini gua ada jahe. Jahe yang nggak doyan boleh di skip. Tapi buat yang doyan, ini sih sebenarnya menurut gua sangat menambah flavor ya. Nah, jahenya ini kita potong kotak-kotak kecil. Kenapa kita potong kotak-kotak kecil? Itu biar si food processor kita juga nggak rusak ya teman-teman ya. Kalau kita giling gede-gede, terus juga untuk dapetin hasil dan tekstur yang sempurna. Nah, ini bombay dengan bawang putih lagi kita tumis ya, kita biarkan dia matang dan wangi. Oke, sekarang lanjut. Di sini ada jahe, jahenya juga akan gua giling ya teman-teman ya. Kita mau tekstur si jahenya juga halus banget ya teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa lihat cepet banget kita ngerjain dengan food processor ini ya, dan teksturnya juga halus sekali. Nah, langsung aja ke jahe yang terakhir. Oke, masuk. Nah, oke, selesai. Nah, teman-teman bisa lihat jahenya. Jadi jahenya ini kita sebenarnya kalau untuk biasanya itu dia cuman diiris-iris buat ngedapetin aroma aja. Tapi di sini gua nggak mau cuma dapetin aroma, tapi jahenya juga bisa dimakan. Makanya tekniknya adalah kita giling teman-teman. Kalau kita giling jadi chop atau kecil-kecil seperti ini, waktu makan juga nggak berasa ngegigit jahenya gitu ya. Oke, ini langsung kita masukin. Tuh, nah. Oke, udah masuk semua bahan-bahannya. Nah, oke, seperti yang teman-teman lihat di sini bawang putih, bombay dan jahe lagi kita masak ya. Nah, di sini kita ada ayam yang sudah kita giling atau kita giling halus ya. Nah, dan di sini ada bumbu-bumbu yang udah kita siapkan. Jadi ini akan kita campur dulu ke si ayamnya ya. Oke. Satu lagi yang mau gue kasih tahu ke teman-teman, bahwa bumbu yang kita pakai ini hanya bumbu sederhana yang akan kita campurkan ke ayam, yang tidak akan memberi rasa yang sangat kerasa gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti walaupun si ayam ini udah kita bumbuin, kita bahkan masih harus untuk memarinasi si ayam ini pada saat proses pemasakan. Jadi ini bukan dengan kita masukin bumbu kayak gini terus rasanya udah paten, bukan. Ini hanya biar rasa si dagingnya itu nggak tawar aja gitu. Jadi kita harus kasih bumbu lagi, diadukannya. Oke, ini kita aduk terus. Iya. Oke, teman-teman harus terus dijaga ya tekstur dari bumbu-bumbu ini. Jangan sampai gosong, dijaga dengan baik. Nah, ini sudah kita aduk-aduk dengan bumbu sederhana. Sekarang langsung kita masukin perlahan-perlahan. Iya, seperti itu. Oke. Nah, mudah sekali teman-teman ya membuatnya ya, kurang lebih seperti ini caranya.
Oke, ini kita masak perlahan-lahan teman-teman. Sambil pelan-pelan kita masukin dagingnya sampai semuanya habis ya. Enggak pernah. Tolong mas. Oke, sip. Teman-teman, kita pindah ke depan karena kualinya terlalu kecil dan tidak muat ya. Jadi kita harus pindah ke depan, dan di depan kompornya jauh lebih high pressure, lebih besar, lebih tekanan apinya lebih tinggi. Jadi proses pematangan si dagingnya juga akan lebih cepat. Oke, jadi sekarang kita akan pindah masak di sini untuk proses pematangan dagingnya, dan wajannya juga kita ganti ke wajan yang lebih besar. Oke, teman-teman bisa lihat ini gua masih dalam proses pembuatan si tumis ayamnya ya. Jadi prosesnya ya sederhana sekali. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini udah begini, udah setengah mateng nih, ada yang mateng, ada yang belum ya. Nah, ini pelan-pelan kita tambahin lagi gitu ya. Oke, sisanya ayo langsung masuk. Ya, untuk masaknya pasti butuh proses yang sangat panjang. Kurang lebih kita untuk masak daging giling ini bisa 1 jam lebih. Banyak kan? Oke, ini gua tambahin minyak, kita tumis lagi. Oke, ya teman-teman, jadi kurang lebih gini proses pemasakannya. Untuk mematangkannya ini yang pastinya sangat membutuhkan proses yang panjang ya. Paling enggak kita harus masak atau kita godok kurang lebih sampai 1 jam atau bahkan lebih ya. Kita lihat aja dari tingkat kematangannya nanti. Nah, oke teman-teman, ini kita masih membutuhkan proses yang panjang dan lama untuk memasak si ayamnya. Nah, ini sambil kita ngegodok si ayamnya, kita bisa melakukan proses-proses pengerjaan yang lain ya. Jadi, habis ini gua bakal lanjut buat bikin tumis buncis, dan di sini Mas Amin lagi sambil bikin mie goreng untuk catering kita hari ini. Oke teman-teman, nah kurang lebih seperti ini ya daging kita. Ini masih posisi setengah mateng, masih butuh proses yang panjang buat matenginnya ya. Terus kompornya gue pindahin lagi ke sini karena nanti kita akan masak yang lain-lain. Ini totalnya kurang lebih sampai 20 kilo ya, 17 kilo daging, 2 kilo bombay dengan bahan-bahan dan bumbu-bumbu lainnya. Ini kita belum bisa cobain karena masih setengah matang kayak gini. Nanti dia kalau udah menuju matang, baru kita akan cobain, baru kita akan marinasi. Nah, ini akan kita masak dulu dengan api kecil ya. Tuh, teman-teman bisa lihat, api kecil aja kita masak sampai dia matang, dan jangan lupa untuk terus diaduk. Terus nanti di sini gue bakal masak buncis. Dan teman-teman bisa lihat di sini Mas Amin lagi masak mie ya. Mas Amin lagi masak mie yang akan kita gunakan untuk 170 porsi, kurang lebih seperti itu. Untuk proses packing masih sambil berjalan aja. Menu yang udah selesai dimasak, menu yang udah selesai dimasak gitu ya. Terus apa lagi ya? Nah, ini kentangnya nih. Ini kentangnya yang udah kita proses dengan mesin tadi ya. Nah, ini teman-teman nanti akan lanjut dikerjain sama Arsya. Ini akan melalui proses pencucian berulang kali. Jadi ini kalau kita cuci itu dia airnya akan butek ya, karena si kentang ini. Terus nanti ini akan direndam, dikucek, dibuang airnya, disaring, direndam, dikucek lagi sampai si airnya menjadi sedikit bening. Kalau airnya udah bersih, baru bisa kita bumbuin dan kita goreng teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke, seperti itulah. Sekarang gue bakal lanjut proses pemasakan gue. Sekarang gue bakal lanjut buat bikin si tumis buncis bumbu EXO-nya dulu. Oke teman-teman, sekarang gue bakal lanjut buat bikin si tumis buncisnya ya, tumis buncis bumbu EXO. Dan simple sekali ya untuk bahan-bahannya. Langsung aja gue proses, gue masak. Minyak kita masuk. Oke, lanjut ya. Tumis buncis bumbu EXO, sederhana banget. Minyaknya udah cukup panas. Bombaynya masuk. Langsung ke bawang putih, kurang lebih 2 sendok makan ya. Kita tumis terus. Sekarang bumbu EXO-nya masuk.
Kita akan melalui 2 kali proses pemasakan untuk tumis buncis bumbu EXO kita. Oh, bumbu EXO itu wanginya luar biasa. Sudah wangi. Sekarang kita masukin buncisnya. Ya, kecilkan apinya, kita masak perlahan. Oke, nggak usah terlalu banyak aduk-aduk. Sekarang langsung kita bumbuin aja. Oke, mix seasoning udah masuk. Iya, obat gantungnya masuk, kurang lebih 2 sendok. Habis itu kita kasih gula ya. Dan kita berikan sedikit sambal. Dikit aja, cuma buat rasa-rasa pedas aja. Ya, harus dijaga ayamnya juga teman-teman ya. Liatin, jangan sampai gosong, jangan sampai rusak juga tekstur dari si ayamnya. Oke, pelan-pelan. Semuanya sambil kita kerjakan ya. Jadi kita nggak cuma ngandelin satu tangan aja, tapi semua tangan harus bergerak, semua kompor harus menyala ya. Oke, kecap ikan kita masukin. Ya, ini kita masak sederhana dulu aja, bumbunya nggak usah terlalu kuat dulu. Nanti kalau kurang apa kita masih bisa nambahin lagi, tapi kalau keasinan itu nanti jadi repot. Oke, minyak wijen kecap ikan udah masuk. Oke. Nah, itu adalah fungsi kenapa kita rebus dulu si buncisnya setengah matang ya. Biar kita nggak butuh proses panjang lagi buat bikin si buncisnya ini teman-teman. Kalau kita dari mentah kita tumis sampai matang, itu pasti proses masaknya akan sangat-sangat lama. Oke, sekarang mau gue cobain dulu. Oke, teman-teman bisa lihat ini buncisnya sudah ngebul. Teksturnya juga masih crunchy, mantap. Oke, begini aja, udah beres tumis buncis kita. Semua menu kita udah beres, dan abis ini terakhir kita tinggal matengin si ayam, sama kita tinggal bikin si kentang goreng keringnya aja. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat tadi mie goreng udah dibikin sama Mas Amin. Terus gua udah bikin tumis buncisnya dengan ayamnya. Nah, sekarang kita bakal lanjut buat bikin si kentang goreng kering. Ini kentangnya udah dicuci 2 kali. Tadi kalau teman-teman lihat di sebelumnya, kentangnya masih warnanya hitam-hitam gitu ya. Nah, sekarang setelah kita cuci bersih, kurang lebih ini melakukan 3 kali proses pencucian sampai warnanya putih. Sekarang tinggal kita bumbuin aja. Ini ada mix seasoning. Ini saudaranya dia nih yang desain nih. Nah, tuh. Ini kita marinasi aja. Jadi nggak pakai takaran ya teman-teman ya. Ini cuma pakai ukuran kira-kira aja ya. Terus kita masukin nih minyak wijen. Yo, masuk. Nah, tuh kentangnya datang lagi. Terus kecap ikan. Ya, rusuh kan lo. Nah, sekarang ini tinggal kita aduk ini. Nah, aku masih ada 1 kardus lagi tuh teman-teman. 1 kardus, 1 baskom. Nah, ini kita aduk terus ya sampai semua bumbunya rata. Oke, kayak gini aja. Ini udah dibumbuin ya. Sekarang akan langsung kita goreng ya. Kita cek dulu nih si minyaknya udah panas atau belum. Yuk, kita masukin dulu dikit. Nah, belum. Udah deh. Yuk, kita goreng sedikit demi sedikit ya. Hati-hati menggorengnya ya, lo lihat teman-teman ya. Kalau tadi gue masukin sekali lagi aja, ini minyaknya udah beleberan kemana-mana. Harus sangat hati-hati.
Nah, ini kita aduk-aduk dengan bumbu, dia kentangnya ngeluarin air lagi, airnya kita buang. Jadi kita mau memang si kentangnya ini kering ya. Kalau dia makin kering, makin bagus. Jadi dia bisa benar-benar teksturnya garing dan kering. Oke. Nah, ini kita goreng cukup lama ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita hajar 2 kompor aja. Oke. Untuk mempersingkat waktu ya. Nah, teman-teman, gitu aja. Ini proses kita buat ngerjain si kentang masih sangat panjang. Nanti kita akan ketemu lagi setelah si kentang ini udah mau habis kita bikin atau kita goreng. Oke guys, dan sekarang udah mau selesai kentang kita, tinggal 1 kali goreng lagi. Ini dia kentangnya. Ya, semuanya udah selesai. Kalau kita goreng yuk, yang terakhir kalinya. Pelan-pelan. Oke, ini kita goreng. Dan ternyata sepertinya harus 2 kali proses goreng. Tapi nggak usah lah, udah 1 kali aja lah. Kita matiin aja. Oke. Nah, teman-teman, ini dia kentang goreng kering kita udah jadi ya. Nah, di sini gua pakai 2 kompor jadinya untuk mempersingkat waktu ya, biar kita lebih cepat menyelesaikan catering hari ini. Nah, ini 2 lagi dimasak. Terus seperti yang teman-teman lihat, ini ayam kita juga udah jadi ya, yang ayam tumis bawang putih. Tapi tadi gua udah cobain, rasanya belum terlalu mantap. Nanti kita akan bumbuin lagi, kita akan marinasi lagi. Tapi ini si ayamnya udah matang karena kurang lebih udah kita masak selama 1 jam. Nah, dan sekarang ini adalah kentang goreng kering yang sudah jadi. Ayo kita lihat sini. Nah, ini dia tekstur dari kentang goreng keringnya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini crunchy banget ya. Tuh. Gila, ini bener-bener garing banget ya. Tuh, garing banget. Nah, ini untuk proses penggorengannya itu kurang lebih ya nggak bisa diterka-terka lah, pokoknya sampai si kentangnya itu kering ya. Dan ini bener-bener garing banget, teman-teman. Oke, nggak tahu ini kedengeran atau enggak ya, karena berisik kan suara exhaust. Gue cobain ya. Tadi rasanya tuh aman banget, comfort food banget. Asin, gurih, crispy ya. Ini buat campuran makanan-makanan Indonesian food atau dicampur aja ke nasi, ini tuh udah enak banget. Dan di sini gue masih melakukan 2 kali proses penggorengan. Nah, nanti setelah si semua kentangnya udah selesai kita goreng, baru kita bakal lanjut buat ngebumbuin si tumis ayam bumbu bawang putih ini, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat nih kentang gua yang terakhir ya. Kita goreng kentang itu lama banget, kurang lebih udah 1 jam. Jadi dari semua menu kita yang paling lama justru malah bikin kentangnya. Oke. Iya, besarin dulu minyaknya biar bersih. Oke, kentang kita udah selesai kawan-kawan ya. Dan kita lanjut lagi untuk proses ayamnya. Nah, ini ayamnya juga udah selesai. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini tekstur dari ayamnya udah bagus banget. Kalau teman-teman lihat kira-kira ini ayamnya kayak apa ya gitu kan. Nah, ini ayamnya yang biasa kita temuin di topping untuk cuy mie Malang ya, atau mie-nya khas orang Malang. Nah, kalau untuk cuy mie Malang biasanya ayamnya lebih halus lagi dari ini ya. Tapi kalau yang gua bikin ini, gua masih pingin ada tekstur dan ayamnya juga masih pingin berasa pas digigit gitu ya. Biasanya kalau buat cuy mie Malang itu ayamnya bener-bener kayak serabut-serabut gitu ya. Nah, sekarang kita cobain ya rasa dari si ayamnya. Udah ada rasa asin, tapi ini rasanya masih jauh dari standar gua. Jadi kalau gua itu biasa masak bumbunya itu harus medok ya. Ini udah ada rasanya tapi bumbunya belum
medok banget, jadi kita masih tambahin lagi bumbu-bumbu di dalamnya. Ini seasoning ya, kita tambahin lagi. Oke. Minyak wijen biar wangi. Oke. Selanjutnya kecap ikan ya. Ini biar wangi dan juga gurih. Kita pakaiin kecap ikan. Oke. Dan yang terakhir kita kasih sedikit saus tiram untuk aroma dan rasa yang khas. Oke, cukup. Nanti kalau kurang asin lagi masih bisa kita tambahin. Sekarang kita aduk dulu sampai semua bumbunya itu merata ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada minyak dan juga air ya. Tadi kan kita masak nggak pakai minyak, nggak pakai air ya, cuma buat numisi bumbu-bumbu aja. Itu pun juga sangat sedikit ya. Nah, ini kalau teman-teman tanya minyak sama airnya dari mana ini? Ini dari proses pemasakan si ayamnya ya. Jadi kalau ayam ini atau daging-daging kalau kita masak pasti dia bakal ngeluarin jus ya, atau saripatinya. Jadi ini adalah minyak ayam dan juga kaldu ayam yang keluar natural dari si daging-daging ayam tersebut nih teman-teman. Oke, ini kita aduk terus sampai semua bumbunya bercampur rata. Ini enak banget ya, teman-teman tinggal ikutin resepnya tadi aja ya. Nih ayamnya 17 kilo, bawang bombaynya 2 kilo, jahenya setengah kilo, dan bawang putihnya kurang lebih tadi 250 gram. Itu baru untuk yang ditumis ya, belum untuk yang di bumbu tadi kita buat ngaduk si ayamnya ya. Oke. Karena ini mau dikirim ke salah satu panti lansia, jadi di sini gue masak hari ini, especially gue nggak menggunakan mecin ya. Sebenarnya mecin itu adalah unsur kesucian dari sebuah makanan ya. Kita cobain lagi setelah kita marinasi ulang. Cukup. Oke, paling nggak ini udah ada rasanya yang cukup dominan ya. Asin dan manis, tidak begitu gurih karena ya sekali lagi kita tidak pakai obat gantengnya ya, mecin. Cukup begini aja, tumis ayam bumbu bawang putih kita udah selesai, dan ini semua masakan kita udah beres juga. Kita bisa langsung pindah ke belakang untuk nge-packing semua menu kita yang akan kita kirim ke panti-panti hari ini. Oke teman-teman, semuanya udah beres catering kita hari ini ya, seperti yang teman-teman lihat. Nah, di sini udah banyak banget nih. Ini udah banyak yang udah selesai di packing, udah ditutup, dan ini gue kasih lihat teman-teman semuanya yang sudah jadi full set ya. Tuh, jadi di sini kita ada nasi putih, terus ini ada kering kentang yang crispy banget dan mantep banget dimakan pakai nasi. Di sini ada buah jeruk ya. Di sini kita pakai jeruk impor. Selanjutnya di sini ada mie goreng bakso, tumis buncis bumbu EXO, dan di sini ada tumis ayam giling bumbu bawang putih. Nah, ini 166 box sudah beres semuanya dari Bapak yang tidak ingin disebutkan namanya, dengan Bapak Dudi yang akan dikirim ke Panti Lansia Santa Ana dan Panti Asuhan kami ya teman-teman semuanya. Oke, ini udah beres, ini akan langsung kita selesaikan, kita tutup, dan akan langsung kita kirim. Kita akan ketemu lagi nanti teman-teman saat kita sudah sampai di pantinya. Oke teman-teman, kita udah sampai di Panti Lansia Santa Ananya. Sekarang kita mau panggil dulu yuk ke dalam ya pengurus-pengurusnya. Permisi.
mau ngirim makanan kemarin udah janji sama Kak Eva. Ini sama ini 2 dus. Nah. Oke. Mana? Nah, pihak dari panti lansianya sudah ada di depan ya, jadi kita nggak perlu manggil-manggil. Ini langsung nurunin semua makanan donasi dari bapak yang tidak ingin disebutkan namanya. Oma opa masih belum bisa dijenguk ya? Masih belum kok. Oh, masih belum ya? Waduh. Iya, yang ini berdua kali, agak berat nih. Bisa. Awas. Aku besok masih ngirim loh. Janjinya doang. Biar apa? Coba. Oke. Halo. Kak Vin tuh yang mana ya orangnya ya? Oh, Vinnya lagi istirahat. Oh ya udah. Schedule-nya ditulis nggak sih kalau aku ngirim-ngirim makanan gitu? Nggak bakal bentrok kan? Udah bawa ini. Ini kan bawa, besok bawa lagi. Oh, besoknya. Oh. Ya udah. Ini. Oh ya, oke. Ya sudah, Kak, gitu aja. Opa, halo. Sehat-sehat ya. Ya udah, aku makasih banyak ya. Sampai ketemu besok lagi. Mari. Nanti bisa minum lagi. Iya, masih ya. Oke, suasana pantinya seperti ini. Kalau dulu biasanya jam makan sore tuh oma opanya ada di luar semua. Sekarang oma opanya lagi nggak boleh dijenguk, lagi nggak boleh dilihat. Belum tahu sampai kapan ya, Kak ya. Mereka masih makan sendiri-sendiri juga. Oh iya, ya seperti itu tuh. Jadi teman-teman bisa lihat tuh makanannya ditaruh di troli, dibagiin satu-satu ke kamar ya, Pak. Jadi oma opa juga nggak bisa kumpul di sini gitu. Kalau dulu setahun yang lalu sebelum COVID ya, awal-awal tahun 2020, kita kalau ke sini tuh bisa ngeliatin oma opa makan bareng di sini, ngobrol-ngobrol di sini. Kita juga bisa bareng-bareng ngobrol sama si oma opanya, bahkan bikin acara gitu ya. Kayaknya gitu aja donasi kita hari ini sudah disampaikan dari bapak yang tidak ingin disebutkan namanya, dan kita masih akan menuju ke satu lokasi lagi, yaitu ke panti asuhan kami. Oke, kita sampai ketemu lagi nanti di panti asuhan kami. Oke, teman-teman, kita udah sampai di panti asuhan kami ya, dengan jarak yang sangat jauh. Kita dari Jakarta ujung balik lagi ke Bekasi. Kita bakal ke pantinya dulu, kita bakal cari pengurusnya dulu untuk nurunin makanan-makanan dari donatur ini. Halo, Dek. Iya. Kakak Irni mana? Ada. Ada. Kak Irni, halo, mau itu dong turunin makanan. Oke, kita langsung turunin aja makanannya yang diamanahkan nih dari Bapak Dudi ya, yang ada di Bandung. Mau ada acara Kak Irni? Enggak, kalau sore tuh memang bisa. Oh itu, beres-beres main gitar ya? Mana? Yang gedenya tuh ya. Nggak kuat kali Kak Irni sendiri. Mana tadi dia disuruh. Kuat nggak? Coba dulu diangkat, terjatuh. Pegang bawahnya. Nah. Oke, masih satu lagi ya. Kenapa kita angkat aja? Mobil aman? Aman lah ya. Sepi jalanan. Oke, yuk. Oh, Masuk aja ke dalam. kemana Kak? Untung. Maaf, aku pakai sepatu nih. Iya. Oke. Masih ya, Kak Erni. Udah ya, mohon didoain donaturnya. Udah WA kan tadi? Udah, aku langsung pamit, makasih ya. Semuanya, adek, makasih ya. Oke teman-teman, semua donatur kita udah kita jalankan amanahnya, terus donasi kita juga udah tersalur semuanya. Semoga di donasi kali ini gue tidak mengecewakan siapapun. Yang penting amanahnya semua udah dijalankan dengan sangat baik ke Santa Ana, ke kami ya, semuanya udah nyampe dengan segala bukti otentik kita buatkan menjadi konten. Terima kasih juga untuk Bapak
sama Pak Dudi dari Bandung atas donasinya kali ini. Semoga segala donasi atau materi atau apapun itu yang diberikan untuk anak-anak yang membutuhkan ini boleh menjadi berkat balik kepada keluarga kalian semua. Kayaknya udah gitu aja. Semoga kita semua juga bisa sehat terus, dikasih rezeki, dikasih kekuatan, kesanggupan yang lebih lagi di setiap harinya. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa lagi dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.